salut dengan apa pengetahuan yang cukup luas yang Anda miliki ya. Ini baru kali ini saya melihat seorang pendeta menjabarkan dengan kejujuran. Karena selama ini para pendeta itu menyampaikan dogma-dogmanya itu penuh dengan kepalsuan dan kedustaan. Makanya saya agak tertarik dengan Boleh saudara. nyalakan videonya, Pak? Karena kita baru kenal nih. Saya Iya sih lagi dong. santai. Masalahnya Nggak saya lagi apa-apa. santai nih. Nggak Nggak apa-apa, Kak? apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi ngerokok juga nggak apa-apa. Asal jangan lagi telanjang aja. Nah, ini lagi Haleluya. santai. Ya nggak apa-apa, Pak. Oke, luar biasa. Jadi sesuai yang saudara jabarkan tadi, bagaimana untuk meyakini suatu ajaran tentang ketuhanan yang Anda miliki dari zamannya Taurat yang disampaikan kepada Musa dengan kaum-kaum yang jahiliyah kalau bagi kami ya, ataupun kaum Buddha menurut pandangan Anda. Cuman satu yang menjadi persoalan, kalau ajaran Anda saya sangat menghargai. Jadi bingung juga saya mau berdebat ini. Bingung. Karena Anda penuh dengan kejujuran, itu yang membuat saya bingung. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, boleh, Saya Pak. coba begini aja. Walaupun kita beda keyakinan, tapi saya tetap mengedepankan kejujuran. Itu konsep saya. Siapapun keyakinannya, apapun agamanya, ya, saya selalu menghargai kejujuran. Di mana saya berdialog dengan kawan-kawan, selalu saya katakan kejujuran adalah pintu gerbang untuk mendapatkan suatu kebenaran. Itu konsep saya. Di dalam Islam juga begitu. Nah, jadi yang saya mau tanyakan dengan para Mr. Paul Zhang ini, mudah-mudahan ini mengena lah ya. Tapi nggak tahu ini agama yang mana, karena sektenya kan banyak dalam Kristen itu. Saya hanya ingin nanya tentang Alkitab, karena di dalam Alkitab, saya mengamatinya itu untuk membedakan mana itu firman Tuhan, mana itu perkataan ataupun kesaksian-kesaksian yang terkumpul di dalam Alkitab dengan hasil pemikiran-pemikiran para penulis. Nah, jadi apakah ya kumpulan-kumpulan kesaksian dan pemikiran-pemikiran penulis itu bisa dijadikan kitab suci? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Tapi mohon maaf ya, kita pengen jujur aja. Sesuai dengan Hmm. pengetahuan Volzang ini yang cukup luas ya tentang Syiah pun, saudara nampaknya saya perhatikan menguasai juga kan. Tapi saya di bidang ini dulu lah saya tanyakan. Bagaimana tanggapannya Iya, di tentang dalam pertanyaan saya tadi? Terima kalau itu kasih. simpel sekali ya, Pak. Alkitab itu di kanon itu dengan penuh pertanggungjawaban sehingga orang-orang bisa mengerti manakah itu firman Tuhan, manakah yang itu pendapat dari pribadi atau yang apokrifa atau tidak diketahui. Makanya 2 Petrus 3 ayat 16 Paulus berkata, semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bahkan di dalam kisah raja-raja kalau Anda lihat itu adalah sebuah sejarah. Kalau baca Samuel, Tawarik, begitulah cara Tuhan berfirman kepada para nabi-nabi. Kalau Anda buka Yesaya, tidak semua Yesaya adalah satu Yehova berkata, artinya begitu ya, enggak begitu, tetapi ada sejarahnya juga di dalam. Dan itulah firman Tuhan, itulah firman bagaimana cara Yehova Elohim berbicara kepada umatnya, yaitu dalam satu tutur kata, dalam penuturan, baik itu suatu peristiwa, baik itu di dalam suatu riwayat, baik itu di dalam suatu kesaksian, yang didahului kesaksian sebelumnya, ada pengantar sebelumnya, itu semua adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Semua tulisan yang diwahyukan, kata diilhamkan oleh Allah itu diwahyukan oleh Allah. Nah itu sama seperti itu, jadi itu adalah sebuah eh, firman Tuhan. Semua itu total adalah firman Tuhan. Nah, di dalam sebuah buku yang adalah firman Tuhan itu ada satu
dikasih tahu ini yang perkataan manusia, ini perkataan itu semua diurut dan kita harus membedakan. Contohnya, ketika ada orang berkata, "Engkau adalah nabi," dia berkata kepada Yesus dalam Yohanes 4 ya, "Engkau adalah nabi." Yesus diam saja. Artinya apa? Kita sudah tahu firman Tuhan itu dalam tulisan yang dilakukan oleh Allah dalam satu kesaksian itu ada orang menyebut Yesus nabi, tapi Yesus tidak mengkonfirmasi bahwa dia adalah nabi. Tapi Yesus berkata, ketika si perempuan ini bilang, "Engkau adalah kami menantikan Mesias." Tapi Yesus malah bilang, "Akulah itu, akulah dia, ego eimi, akulah Mesias itu." Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sangat penting harus dimengerti oleh orang-orang liberal, termasuk orang Kristen liberal. Karena pernyataan itu sebenarnya asalnya dari Kristen liberal di tahun 1950-an, bukan dari orang Islam. Orang Islam dulu nggak bisa membedakan. Makanya orang Islam di dalam Al-Quran juga sama kan? Ya, apakah ketika ada statement Muhammad penyair gila bahwa itu adalah firman Allah? Kan bukan. Ya kan? Tapi itulah anggapan orang Quraisy terhadap Muhammad. Apakah berarti Allah berkata bahwa Muhammad gila? Kan enggak. Kan sama hal seperti itu adalah sebuah narasi. Bahkan di dalam Al-Quran pun adalah sebuah narasi. Dan di dalamnya ada perkataan yang direct speaking. Ya, direct speech-nya dari Allahnya itu. Sama di dalam Alkitab juga sama. Begitu. Ada sebuah narasi, di dalamnya ada direct speech-nya dari Yehova Elohim dan perkataannya Yesus sang Elohim itu sendiri. Ya, tetapi ada juga sebuah narasi untuk kita mengerti bahwa itu sudah pernah tertulis. Semua yang kita perlu tahu sudah ada ditulis di situ. Kita hanya perlu melihat tekstual saja tanpa berasumsi. Begitu. Boleh saya salah dikit? Boleh. Oke. Jadi kalau berdasarkan saudara Paul tadi, semua yang merupakan kesaksian di dalam Alkitab itu sudah mendapatkan ilham, kan begitu? Itu yang saya tangkap. Kalau kita berbicara setiap orang yang bersaksi itu mendapatkan ilham, kita menggunakan nalar logika yang ilmiah, apakah bisa nyambung atau tidak? Nah, logika itu macam-macam, Mbak. Kemarin saya sudah jelaskan, namanya logika itu Anda mau pakai logika yang mana? Orang Cina akan, cara logiknya ya, cara berpikirnya orang Cina akan berbeda dengan orang Arab berbeda dengan orang Jawa. Cara orang Jawa berpikir beda dengan orang Barat. Jadi Anda mau logik seperti apa? Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita memahami Alkitab. Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani dan sedikit dalam bahasa Arab. Hanya beberapa pasal dalam bahasa Arab. Namun Alkitab Perjanjian Lama diturunkan kepada orang Israel dengan tradisi dan budaya mereka. Sehingga mohon kepotong boleh? Supaya jangan melebar. Boleh nggak? Boleh. Saya potong. Nah, jadi logik yang kita bicarakan logik tadi itu kan tidak terlepas daripada pemikiran yang sehat yang berlandaskan kepada natural law ataupun kodratnya manusia. Di situ yang jadi logik yang saya maksudkan di sini adalah sekali lagi natural law sesuai dengan kodratnya manusia. Oke. Sekarang kalau kita pakai cara kodratnya manusia natural law, kita sudah tahu ada hukum gravitasi. Bagaimana hukum gravitasi menjelaskan Yesus berjalan di atas air? Nah, kalau itu sih kan itulah namanya keistimewaan kepada setiap nabi. Itu begini, maksud saya begini, kalau kita berbicara tentang nabi otomatis akan melawan daripada natural law-nya. Artinya? Pasti itu, semua nabi. Iya, artinya itulah Alkitab, kitab suci di luar nalar logik natural law tadi, hukum alam tadi. Bukan kitab sucinya. Kalau kitab suci itu kan mengandung firman-firman, bukan kitab sucinya. Kalau kitab suci itu kan mengandung firman-firman. Jadi begini aja gampangnya ya. Lebih simpelnya,
mungkin kalau kita kita kerucutkan ya pertanyaan itu, simpelnya begini. Kriteria untuk mengatakan firman itu bagaimana? Kriteria Alkitab maksud saya. Menentukan Alkitab itu kitab suci itu kriterianya bagaimana? Standarisasinya bagaimana? Menurut Mr. Paung Zhang, standarisasi ataupun kriteria untuk menentukan kitab itu adalah kitab suci. Itu sudah jelas kitab suci, Pak. Para nabi dan di dalam perjanjian lama sudah jelas disuruh menuliskan. Dan di dalam perjanjian baru itu juga mereka ilham. Bukan begitu maksud saya. Supaya kita tidak melebar itu saya katakan. Jadi maksud saya begini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kriteria kita sebagai manusia yang hidup zaman sekarang, ya, manusia yang hidup pada zaman sekarang, untuk menilai suatu kitab suci itu kriterianya apa, ataupun standarisasinya apa, ataupun barometernya apalah. Nah, itu maksud saya. Untuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Kalau untuk dari menilai suatu kitab suci. Itu sudah jelas, Pak. Barometernya adalah itu ya dan amin, Pak. Apa kata firman Tuhan itu terbukti. Coba ulangi, coba agak kurang dengar. Ya dan amin. Kalau itu sudah dikatakan demikian, ya terjadilah. Kalau firman Tuhan bilang begitu, terbuktilah. Itulah firman Tuhan yang benar. Iya dan amin. Coba bisa dijelaskan apa sih maksudnya iya dan amin ini? Iya dan amin. Firman Tuhan itu sudah jelas. A. Ya, barang siap kamu harus mengasihi. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Iya dan amin. Kita akan bahagia kalau kita membawa damai. Ampunilah maka kamu akan diampuni. Saya mengampuni, maka saya diampuni. Itu amin. Ketika Tuhan berkata di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kuasa. Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Iya dan amin. Ketika saya berkata orang sakit sembuh. Itu iya dan amin, Pak. Ketika saya perkataannya iya dan amin, semua janji-janji firman Tuhan yang di dalam perjanjian lama digenapi oleh Yesus. Ya, dan semua perkataan di dalam perjanjian baru pun itu semua pengajaran-pengajaran itu iya dan amin, terbukti membawa damai bagi orang yang melakukannya. Banyak orang mengaku Kristen tetapi dia tidak melakukannya. Tapi dia nambah-nambahin. Nah, tapi kalau dia melakukan persis seperti yang tertulis di dalam perjanjian baru, maka iya dan amin. Akan ada keselamatan, akan ada kedamaian, akan ada berkat. Ketika kita melakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan, maka akan ada berkat, ada damai, ada sejahtera. Dan saya mengalaminya, saya adalah saksinya. Keluarga saya dipulihkan, hidup saya dipulihkan, dan bahkan Tuhan memakai saya untuk banyak menyembuhkan orang sakit dan memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang itu dipulihkan. Gitu, Pak. Itu namanya ya dan amin, Pak. Jadi bukan cuma teori, Pak. Ini baru ilmu baru saya dapatkan ini, ya dan amin. Iya, firman Tuhan ya dan amin. Ini baru nih. Baru malam ini. Iya, dengar ya dan amin ini. Kalau Bapak ingin mengalami kuasa Tuhan, hari ini Bapak ada butuh kuasa mujizat. Bapak bilang, maka firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Itu ya dan amin. Bapak boleh buktikan. Bahkan ketika saya menantang Tuhan dalam kegoncangan iman saya udah nyari jadi Islam, Pak. Saya udah 3 kali mimpi wudhu, antri wudhu sambil dengar azan, Pak. 3 kali saya mimpi itu, Pak. Tahun 2013. Kemudian Tuhan Yesus menjumpai saya. Waktu itu 2010 saya nantang Tuhan. Kalau engkau memang ada, saya marah waktu itu ya. Saya dikecewakan oleh pendeta-pendeta, saya dikhianati, saya ditipu habis-habisan, keluarga saya dibully habis-habisan oleh pendeta-pendeta ini. Kemudian saya nantang Tuhan, saya marah. Saya marah sama pendeta, tapi marahnya sama Tuhan. Biasa kan, manusia kan suka nyalain orang lain. Saya juga begitu, mental seperti itu biasa. Kemudian saya nantang Tuhan Yesus, kalau engkau memang ada, nyatakan dirimu kepada saya. Terus saya bilang sama anak istri saya, mulai hari ini di rumah ini tidak boleh sebut nama Yesus Kristus lagi. Saya benci dengan nama itu. Saya sudah pendeta, Pak. 3 tahun saya tinggalkan Tuhan Yesus, Pak. Tahun ketiga, saya pikir sudah cukup untuk menunggu. Karena selalu kan angka 3 itu keramat dalam kekristenan. Jadi tahun 3 itu sudah cukup saya nunggu.
Saya mau jadi Islam, Pak. Saya sudah mimpi wudhu dan mendengar azan 3 kali. Saya sudah 3 kali ngimpi. Dan saya sudah disiapkan sama seorang ustadz, ya, teman baik saya. Dia bukan orang yang fanatik, tapi dia baik. Dia seorang orang yang sangat inilah. Malah orang-orang memanggilnya Habib, Habib. Tapi dia bilang saya bukan Habib. Tapi orang-orang manggil saya Habib gara-gara saya keturunan Arab. Dia bilang begitu. Tapi dia jujur, dia bukan Habib. Hanya orang memanggilnya Habib begitu ya. Singkat cerita, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena hari itu Tuhan Yesus waktu berapa saat kemudian saya kan berapa hari yang mendatang saya akan janjian mau bersyahadat. Tetapi Tuhan Yesus menjumpai saya, Pak, muka dengan muka, Pak. Dan semua pertanyaan saya dijawab dalam seketika. Saya langsung paham, kayak orang ngeh gitu loh, Pak. Semua pertanyaan-pertanyaan saya itu tiba-tiba saya ngerti. Mengapa dulu ayah saya begini, mengapa dulu pendeta-pendeta ini begitu jahat, mengapa orang ini ada yang begini, mengapa, tiba-tiba saya ngeh. Dan yang paling penting, hati saya yang marah itu tiba-tiba penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, saya bisa ngampuni mereka semua. Dan yang paling penting lagi, saya dengan istri saya dipulihkan. Dan anak-anak saya nggak susah pendidik anak saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak saya melihat papa mamanya dipulihkan, mau cerai, kita tidur, istri saya bawa pisau, Pak. Karena saya waktu itu gila, Pak, saya bawa pistol kemana-mana, Pak. Istri saya tahu saya bisa tembak orang kapan saja. Dan mungkin salah satunya istri saya yang bisa saya tembak waktu itu. Tetapi kami bisa dipulihkan. Istri saya dan kami sekarang kita hidup lebih indah. Cinta yang kami rasakan itu lebih indah dari waktu kami pacaran dulu, Pak. Itulah mujizat dalam pernikahan. Makanya saya bilang sama orang-orang Kristen yang mau cerai, yang melegalkan perceraian, saya tegur mereka semua, kalian orang Kristen yang melegalkan perceraian, bertobat kalian. Karena Tuhan itu membenci perceraian. Nggak boleh. Berdoa minta Tuhan pulihkan. Karena pernikahan itu ide dari Tuhan. Pernikahan itu ide dari Tuhan. Maka kalau pernikahan Anda sedang mengalami kegoncangan, balikan kepada Tuhan. Tuhan, ada apa dengan kami? Ampuni kami. Bertobat. Dua-dua harus merendahkan diri. Dua-dua harus disalib dagingnya. Kalau Anda tidak mau disalib, anak Anda yang disalib, anak Anda akan tergores hatinya, akan tanya, di mana Tuhan waktu papa mama bercerai? Mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang agama apapun, ketika ada cerai, jangan pikir anak Anda nggak hancur hatinya. Anda sedang mengkhianati anak Anda tidak minta dilahirkan. Anda kan mau bikin enak, jadi keluar anak kan? Kan begitu, Pak. Makanya saya salut dengan Pak Fauzan, kejujuran itu. Kalau saya lihat memang, di dalam Al-Quran juga mengatakan yang namanya perceraian, bukan di Al-Quran, masuk dalam hadis itu juga mengatakan perceraian itu dimurkai, bukan lagi dimurkai oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq, itu kalau bahasa agamanya. Sesuatu yang halal tapi dimurkai. Nah, itu. Tapi kita nggak ke sana arahnya. Kalau di dalam kekristenan perceraian itu diharamkan, Pak. Makanya bilang dibenci itu berarti diharamkan. Itu berarti hamartia dosa, Pak. Bukan dibenci lagi, Pak. Kalau dia Islam itu dimurkai. Tapi halal, Pak. halal dimurkai berarti kan nggak, itu tidak konsistenan dalam logik. Bukan. Di satu pihak itu dihalalkan, artinya kan dibolehkan. Tetapi di satu pihak itu dimurkai, berarti dibolehkan tapi dimurkai. Nah, itu sesuatu yang tidak logik, Pak, namanya, Pak. Tidak linear. Memang kalau kita tinjau sekilas itu memang tidak linear. Kontradiksi dia kan. Jadi tidak sejalan. Namun itu kan punya landasan natural law-nya tadi. Makanya saya katakan ada natural law yang harus kita perhatikan, ataupun hukum alam itu kan, ataupun kodratnya manusia. Nah, disinilah kalau di dalam Islam itu memanage daripada natural law-nya itu ataupun kodratnya manusia. Jadi tapi kita nggak usah ke sana dulu lah, kita fokuskan ke satu aja dulu ya, nanti melebar nanti. Itu saya paham itu, saya menguasai kok di dalam Islam. Jadi begini, Pak, kalau di dalam Kristen, perceraian, balik lagi, makanya di dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu ada 2 level, Pak. Pertama adalah sebuah yang kita kenal dengan nama pertunangan. Nah, di dalam pertunangan, mereka sudah tinggal satu rumah, di rumah orang tuanya si laki-laki biasanya. Atau di tempat tinggal rumahnya si perempuan. Tapi biasanya di rumah tinggalnya laki-laki selama pertunangan. Baru setelah mereka melewati masa pertunangan itu,
maka mereka pindah rumah sendiri, meninggalkan ayah ibunya, mereka punya rumah sendiri. Nah, di dalam masa pertunangan itu mereka sudah tinggal satu rumah. Tapi kemudian terjadi misalnya istrinya selingkuh sama lelaki lain. Nah, itu boleh dicerai, Pak. Karena mereka belum berhubungan suami istri, hubungan seks. Tetapi tidak setelah mereka berhubungan seks suami istri, itu nggak boleh cerai. Dan itu tertulis jelas di dalam Taurat dan di dalam Yesus pun berkata, hanya terjemahannya itu sangat keliru. Makanya dibedakan mana pornea, mana moikau, mana yang sudah gamon, mana yang belum gamon. Tetapi kemudian banyak orang Yahudi mengabaikan itu, Pak. Yang penting boleh cerai dengan alasan apapun, karena di dalam Talmud boleh cerai dengan alasan apapun. Yang penting dikasih surat nikah supaya jangan ruwet. Makanya Yesus bilang karena kedegilan hatimu, tapi sebenarnya nggak demikian. Makanya terus dijawab sama orang-orang itu, kalau gitu mengapa kalau begitu caranya betapa susahnya? Ya bukan susah, karena pernikahan itu adalah idealnya, pernikahan adalah sesuatu yang kudus, satu laki-laki dengan satu wanita. Nah, dengan satu laki-laki dengan satu wanita ini, itulah sebabnya ada Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa, bukan satu Adam tambah Hawa tambah Siti tambah Aminah tambah Khadijah, tapi satu Adam dengan satu Hawa, begitu. Boleh saya potong nggak? Boleh. Saya ada dapat di dalam sebuah sejarah tentang Nabi Musa. Itu bukan dari sumber Islam ya. Saya kan suka baca sejarah Romawi. Kemudian di dalam cerita Nabi Musa itu, dia ada menceraikan sahabatnya dengan perempuan. Itu bagaimana menurut pandangan? Pernah nggak Mr. Fauzan mendapatkan sejarah itu? Itu hoax, Pak. Itu nggak pernah ada, Pak. Musa tidak pernah menceraikan orang. Makanya balik lagi, itu ada di dalam ulangan 25 ya, kalau nggak salah ulangan 25. Apabila kamu punya menikah dan istrimu, nah itu dalam kondisi tunangan itu, istrimu berbuat tidak senonoh, perempuan itu tidak berbuat tidak senonoh, maka ketika menceraikannya itu harus dikasih surat cerai. Nah itu dalam kondisi pertunangan, tetapi dalam sudah menikah itu nggak boleh. Makanya Yesus dalam Matius 19 menegaskannya kembali, nggak boleh. Nggak boleh. Yesus tegaskan kembali. Para ahli Taurat dan orang Farisi, dia menerjemahkan tulisannya Musa itu berarti boleh. Dengan alasan apapun, yang penting dikasih surat nikah. Dia mau cuman enaknya doang, endingnya, yang penting ada surat nikahnya. Tapi dia nggak tahu ada syarat sebelumnya. Kemudian Yesus bilang nggak boleh dengan alasan apapun. Ya kan? Nah, kata perzinahan tadi itu juga diterjemahkan salah. Artinya perzinahan itu adalah ketika mereka belum suami istri, kemudian si perempuannya ini berzina dengan orang lain, boleh dicerai. Tapi kalau sudah suami istri, nggak akan boleh. Mau salah satu selingkuh harus saling mengampuni. Maka itulah di dalam ajaran kita ada saling mengampuni. Kalau dia menceraikan berarti dia nggak mengampuni, Pak. Kalau dia nggak mengampuni, maka dosanya nggak diampuni. Jadi hati-hati Anda yang bercerai, jangan bilang Anda sudah mengampuni, belum. Nah pertanyaannya kemarin adalah kalau digebukin gimana kalau ada KDRT? Berpisah itu bukan bercerai, berpisah dan didoakan. Berpisah bukan bercerai. Jadi nggak boleh kawin lagi. Orang yang bercerai itu nggak boleh, yang sudah berpisah nggak boleh kawin lagi. Artinya tunggu, percayalah ada mujizat. Makanya saya selalu nantang Anda yang ada dalam masalah pernikahan. Anda boleh email saya ke hagios.eu@gmail.com. Saya bukan konselor pernikahan. Tapi kalau saya Tuhan lewatkan, loloskan dan pulihkan sehingga pernikahan saya menjadi lebih indah daripada waktu saya pacaran, sama seperti Yesus ketika membuat air jadi anggur, anggurnya lebih manis daripada anggur sebelumnya di dalam Yohanes 2, maka Tuhan akan juga memulihkan Anda. Tuhan yang memulihkan semua kehidupan keluarga Anda. Ingat, kalau Anda nggak mau disalib, maka anak-anak Anda yang disalib. Oke, Kalau kita bicara masalah pernikahan ya. iya. Oke, kita lanjutkan sini. Kita fokus ya. Itu tadi hanya contoh, Pak. Itu hanya contoh mengenai konsistensi firman Tuhan, Pak. Makanya tadi kan Bapak kan bilang buktinya firman Tuhan, ya dan amin. Artinya konsisten. Kalau tadi kan Bapak bilang dalam hadis dihalalkan tapi dimurkai. Nah itu namanya nggak konsisten. Kalau dalam kekristenan, konsisten sekali, Pak. Para ahli Taurat dan Farisi ini yang kemudian membelokkannya. Makanya sama Yesus diluruskan. Yesus datang itu untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Artinya hukum itu digenapi, Pak, dibenerin. Orang Israel itu sudah banyak menyimpang dari hukum Taurat dan kitab para nabi karena ngajarin tafsirnya. Dia bilang enggak begitu. Inilah yang benar. Gitu, Pak. Jadi kita kaitannya begini, Pak Mr. Fauzan.
saya tetap kembalikan kepada natural law tadi. Kira-kira secara natural law itu bisa nggak diterima? Sekarang, ya kita contohkan ini contoh aja. Mr. Paul Zhang tadi kan mengatakan kalau mereka berpisah dan tidak boleh kawin lagi, itu yang menurut pandangan ataupun perspektif Anda kan. Sekarang kita kembalikan kepada natural law secara manusiawinya, apakah bisa untuk bisakah kita menahan apa yang ada terjadi di gejolak dalam diri kita? Apakah itu bukan bertentangan dengan kodratnya manusia? Silakan. Makanya dia harus kembali, Pak, ke suaminya atau ke istrinya. Harus kembali. Harus dipulihkan, keluarganya minta Tuhan pulihkan. Supaya pernikahannya, supaya kembali ada cinta lagi, supaya suaminya yang KDRT bertobat, jangan KDRT lagi. Yang suaminya yang suka main perempuan bertobat, tinggalin perempuan wewe gombelnya ini. Harus berdoa. Itu taruhannya. Istri saya 6 bulan puasa buat saya, Pak. 6 bulan istri saya, Pak. Makan sehari cuma 24 jam cuma makan sekali. Puasa buat saya sampai saya dipulihkan begini rupa, Pak. Itu harga yang harus dibayar. Ini maksudnya begini. Ini fakta ya. Saya bicara fakta ini. Yang Bapak sampaikan tadi ini terjadi juga di dalam Islam. Contoh di dalam Islam aja lah. Kan Islam itu kan semuanya tidak semuanya Islam itu yang taat dengan agamanya, kan banyak Islam KTP. Ini yang saya contohkan nih Islam KTP. Jadi dia bercerai belum resmi, ya belum resmi. Mohon Pak Dhani, mohon tolong wajahnya Pak Dhani di share Pak Dhani. Ya, gimana maksudnya? Oh, iya, maunya mukanya biar kelihatan Pak, biar kenal gitu loh Pak. Oh, gitu. Gak apa-apa. Apalah. Gak apa-apa Pak, biar kenal Pak. Kurang naik wajahnya. Biar kenal, iya. Karena kita ini relax aja. Iya. Kalau Mr. Paul Zhang itu mengizinkan seperti ini ya kita boleh. aja. Tapi sebaiknya memang supaya kenal. Jadi nanti lain kali nggak perlu tampak wajah lagi Pak. Sekali kenal kan kita. Beberapa teman juga nggak ini. Beberapa teman yang sudah kenal sama saya juga nggak tampakkan. Tapi kayak Agus Supeno segala macam dia tampak wajah Pak. Nggak apa-apa Pak. Kan kalau kita memberitakan kebenaran kita nggak perlu malu Pak. Bukan malu. Saya kan ada kode etik. Ini kan kaitan dengan pekerjaan saya kan kita harus jaga juga kode etik itu kan. Jadi mohon maaf itu ya. Bukan berarti saya nggak mau begini. Kalau saya udah pensiun saya nggak masalah. Oke. Silakan Pak. Jadi kita kembali kepada tadi. Apa itu? Tentang kodratnya manusia tadi saya katakan ini kejadian nyata ya saat mereka berpisah kemudian salah satunya atau dua-duanya lah bermain dengan yang laki-laki bermain dengan perempuan lain, yang perempuan yang bermain dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri misalnya. Kira-kira kita sebagai suaminya bisa nggak kembali ke situ? Kalau di dalam Yesus bisa Pak. Saya sudah melihat banyak yang bisa. Saya pun bisa. Jadi jangan bilang nggak bisa di dalam Yesus. Itulah firman Tuhan ya dan amin. Melampaui semua kodrat dan hukum nalar manusia. Oh ya kalau begini Pak. Kalau dan saya melihat sendiri. Dan saya sendiri mengalami Pak. Itu bisa. Gitu. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Pak. Ya, tidak ada yang mustahil. Kami juga percaya itu. Tetapi kalau perempuan itu sudah nggak genah ibaratkan sampah, jadi sampah kita ini sudah diambil orang. Kalau orang Islam, sampah saya sudah diambil orang, ya udah diberikan aja. Itu kan dianggap sampah, perilaku seperti itu kan dianggap sampah. Yang laki-laki kan juga main perempuan juga, sampah juga. Iya, makanya. Dua-duanya sampah. Ya kalau sama-sama begini, sampah, sama-sama. Begini maksud saya. Kalau sama-sama sampah oke saja, mereka memang ya udah pada sampah ya kan. Tapi kalau orang-orang yang biasa menjaga diri sebagaimana yang Anda sampaikan di dalam Alkitab itu,
Satu orang menjaga diri, satu orang tidak menjaga dirinya. Apakah bisa dikembalikan lagi waktu terjadi perceraian? Nah, di situ. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena begini, saya ini juga sampah. Kita semua manusia ini sampah di mata Tuhan. Maka itu di dalam Efesus 5 ayat 32, Paulus bilang, pernikahan itu adalah rahasia besar. Tapi yang kumaksud adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Itulah sebabnya Yesus selalu mengumpamakan gereja itu dengan mempelai wanita. Mempelai wanita, dan di dalam kitab Hosea itu lebih sadis lagi, Pak. Pelacur, Pak. Karena apa? Kita udah menyembah berhala, kita ini sudah berzina, kita ini sudah baca horoskop, kita ini sudah percaya primbon, kita ini sudah ngitung peruntungan. Tetapi bahkan kita punya hati yang jahat, kita dengki, kita semua ini sampah, Pak. Tapi Tuhan Yesus memungut kita dengan kasih-Nya. Nah, kalau kita mendapat pengampunan yang besar, anugerah yang besar, maka kita punya anugerah yang besar untuk mengampuni sampah-sampah itu. Kita pungut sampah-sampah itu. Itu yang namanya kasih yang sejati, Pak. Itulah kasih sejati. Ketika Anda pungut sampah, dan sampah itu Anda kasihi. Itulah kasih yang sejati. Itulah kekristenan, Pak. Bukan dogma Trinitas, bukan dogma Unitarian, bukan dogma-dogma yang orang-orang pada ribut itu. Itulah Kristen sejati. Itulah kekristenan yang sejati, Pak. Memungut sampah-sampah ini untuk menjadi kekasih kita. Karena kita pun sampah. Ya, kalau konsep berpikirnya Pak Fauzan, saya rasa Indonesia ini niscaya aman. Itulah yang saya sedang beritakan, Pak. Itu sedang saya beritakan kepada orang-orang Islam dan orang-orang Kristen. Mohon maaf, bentar saya potong. Maksud saya kan pola pikir Fauzan ini kan kalau dipresentasikan di dalam umat kekristenan, saya rasa 0,0 berapa persen aja yang ada seperti ini. Sekarang mulai banyak, Pak. Percaya saya, karena itu yang kami ajarkan, dan sebetulnya itulah ajaran kekristenan yang benar, yang seperti ini. Dan itu sedang ada pemulihan-pemulihan. Itu janji Tuhan. Makanya nanti Indonesia akan dipulihkan ya dengan ajaran yang seperti ini. Saya nggak bilang dengan agama Kristen, tapi dengan ajaran yang seperti ini. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti Indonesia bisa jaya lebih hebat daripada Amerika. Indonesia lebih hebat daripada Cina. Indonesia lebih hebat bahkan daripada negara-negara tetangganya. Karena Yesus, karena ada pengajaran Yesus yang mengatakan kasihilah, ampunilah, berkatilah. Kalau ngampuni istri sendiri aja nggak bisa, jangan bilang bisa mengampuni Tuhan Yesus. Pret, bohong, Pak. Kalau nggak bisa mengampuni suami Anda, jangan bilang Anda mengasihi Tuhan Yesus. Pret, bohong. Karena bilang mengasihi Tuhan Yesus, jangan bilang mau jadi martir buat Tuhan Yesus kalau Anda bercerai dengan istri Anda. Pret, Anda harus mengampuni. Nah itu yang paling benar, Pak. Tetapi saya nggak berkata bahwa Anda yang sudah bercerai, terus menuduh Anda, enggak. Selalu ada pemulihan. Nah harusnya tadi Bapak nanyanya gini, Pak, kalau terus pasangannya sudah kawin lagi, bagaimana? Nah itulah pertanyaannya, Pak. Ya toh? Iya. Bisa juga pertanyaan seperti itu. Iya. Kalau Pak saya sudah maka ada dua hal, Pak. Pada kenyataannya ada yang pasangannya sudah menikah lagi. Satu, doa, Pak. Didoakan. Karena menikah lagi dalam kebenaran atau ketidakbenaran. Kalau dia menikahnya lagi karena bebek gombel, artinya diserobot begitu, di dalam nama Yesus itu nanti bisa pisah, Pak. Dan harus kembali kepada istrinya yang sah yang pertama. Saya pernah konselingin orang, dia menjadi istri kedua. Jadi istri pertamanya Kristen, mereka menikah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dia cerai dan dia ketemu sama perempuan ini yang saya konselingin. Terus saya bilang, sekarang suaminya kembali kepada istri yang pertama. Terus dia marah-marah, dia konseling sama saya, dia minta didoakan supaya suaminya kembali. Saya bilang, saya tanya-tanya, pertama dia sembunyi, dia bohong, Pak. Pertama saya polos-polos saja. Tetapi saya bilang, ya kita doakan. Tetapi begitu yang kedua, saya langsung sadar, ini orang cari pembenaran. Saya bilang, suami ibu tidak akan kembali. Suami ibu itu ibu harus lepaskan. Karena ibu yang ngambil dari istri pertamanya. Maka dia marah-marah sama saya, Pak. Tapi itulah kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saya bilang, itulah pengampunan. Maka si istri itu berarti mengampuni suaminya. Makanya mau menerima kembali. Maka mereka bisa rujuk, Pak. Dan sementara Anda yang menjadi istri kedua ini, Anda harus merelakan. Dan Anda harus itu benar. Makanya
Alkitab mengatakan barang siapa menikah dengan perempuan yang diceraikan, artinya juga sebaliknya barang siapa yang menceraikan, berarti dia berbuat zina. Tetapi artinya begini, di dalam kekristenan itu udah bukan dosa nggak dosa lagi. Tapi kalau sudah terlanjur, maka Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Tetapi jangan menuai sendirian, tetaplah bersama Tuhan Yesus. Karena Ia adalah pengampun. Tetapi Anda tetap harus menuai apa yang Anda tabur. Ada proses-prosesnya, ada rasa sakit, dan Anda jangan bilang itu salah Tuhan. Anda harus siap dengan semua tuaian itu. Sama seperti ibu ini, ya harus siap. Harus rela ketika suami itu kembali ke istri pertamanya. Maka saya bilang, ibu relakan. Ibu harus menikah, harus cari suami yang baru, ya, yang benar-benar cerai mati, bukan cerai hidup. Begitu, Pak. Nah, jadi kalau itulah sesuai yang saudara jabarkan tadi, saya juga teringat di dalam Al-Quran, karena seseorang yang mendapatkan jaminan surga juga bukan hanya umat Islam, ya kan? Ini dalam Islam tidak jelas itu ada itu. Bahkan orang Yahudi yang beriman juga ada yang masuk surga, kan begitu. Orang Nasrani yang beriman kepada Allah, ya Allah itu terserah ya sebutannya. Kalau Anda menyebutkan Yesus ke apa itu tidak ada masalah. Bagi saya sih nggak ada, no problem itu. Yahweh ke, Yehova ke, tetapi dia mengatakan itu adalah penguasa alam semesta dan sang pencipta, nggak ada masalah nama itu kan. Nah, disitulah saya teringat dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Ternyata yang masuk Islam itu bukan cuma orang Islam, ada juga kaum Hawariyun. Nah, makanya saya berpikir, ini saya menghubungkan aja, apakah Anda ini salah satu kaum Hawariyun yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau bukan? Nah, itu Anda sendiri yang tahu. Karena Anda orang yang jujur, itulah yang masuk di dalam Hawariyun itu. Itu menurut perspektif saya. Nah, karena di dalam Al-Quran itu ada mengatakan kaum Hawariyun itu juga yang beriman kepada Allah, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Al-Quran. Ternyata kehendak Allah di dalam Al-Quran itu salah satunya yang paling utama itu kejujuran. Karena dengan kejujuran itu kita bisa menerima suatu kebenaran. Itu kuncinya. Kata kuncinya di situ. Nah, makanya saya senang dengan Pak Paul Zhang ini, Mr. Paul Zhang ini, karena kejujuran yang saya perhatikan, saya kan banyak lihat YouTube Anda. Kejujuran itu yang saya perhatikan. Oh, kok orang ini agak lain ya, saya bilang kan, dengan pendeta-pendeta yang selalu mengumbar kebohongan, kedustaan, memanipulasi, rekayasa, propaganda. Itu berbeda ini orang ini, saya bilang kan. Viralkan Pak, kalau berbeda Pak. Tapi nggak tahu nanti saudara ini kalau berdasarkan pandangan di dalam Islam, Anda ini akan dikucilkan, Pak. Oh, itu orang sudah seperti biasa, Anda pasti dikucil. Sudah biasa itu, Pak. Makanya saya katakan tadi di dalam Al-Quran juga menyatakan orang seperti Bapak ini yang kaum Hawariyun ini itu dimusuhi, dikucilkan, tergantung mampu atau enggak, terserahlah itu. Ya mudah-mudahan lah berlanjut ya. Saya menghormati Tuhan Yesus berkata, kamu akan dikucilkan, dan ketika kamu dianiaya, mereka berpikir mereka berbuat demi Allahnya. Nah, itu semua itu biasa, Pak, karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Firman Tuhan ya dan amin. Ya, kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, bahkan dibunuh. Ya, itu sudah saya sampaikan juga, dan itu sudah biasa, Pak. Namun saya menyatakan kebenaran nggak boleh berhenti, karena kalau saya berhenti di tengah jalan sia-sia semua, Pak. Nah, balik lagi kalau Bapak bilang orang seperti saya masuk kerajaan surga karena saya jujur. Oh bukan, Pak. Di dalam kekristenan, Anda masuk surga bukan karena Anda berbuat baik, karena perbuatan baik kita ini seperti kain kotor. Tetapi kita masuk surga karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita bisa masuk kerajaan surga. Namun, di dalam hidup di dunia nyata ini, semua yang kita tabur, baik itu orang Kristen maupun orang bukan Kristen, apa yang dia tabur dia akan tuai. Jadi, janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk di akhir zaman. Namun, ada satu keistimewaan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya, dan sebagai Juru Selamat kita,
maka kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus di bumi ini dan di surga. Lalu bagaimana dengan orang yang nggak percaya Tuhan Yesus? Kalau dia hidupnya baik, maka dia akan menuai yang baik. Kalau dia tidak baik, dia tidak akan menuai yang baik. Namun di akhir zaman, di dalam masalah keselamatan kekekalan, mereka tidak akan memperoleh sebaik apapun hidupnya dia. Nah, lalu bagaimana sikap kami orang Kristen terhadap orang yang tidak percaya Yesus? Kita harus mengasihi mereka, mengampuni mereka, memberkati mereka, Pak. Itulah sebabnya saya memberikan jaminan kalau orang-orang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka akan ada kedamaian di muka bumi ini. Seperti halnya di Eropa. Eropa hari ini adalah hasil tuaian dari beberapa waktu yang lalu. Walaupun Eropa pernah salah, pernah tersesat di dalam kekristenan mereka, mereka nggak boleh baca Alkitab, Pak, selama 1000 tahun, Pak. Nggak boleh baca Alkitab. Saat itu Eropa hancur, Pak. Tetapi ketika Eropa kembali diizinkan membaca Alkitab dan banyak sekali orang-orang melakukan apa yang ditulis dalam kitab suci, termasuk hari ini orang-orang Eropa membuka pintunya bagi orang-orang Muslim yang lari dari perang Islam. Mereka lari ke Eropa, mereka kasih makan. Seperti sabda Yesus dalam Matius 25. Dikasih makan, kasih tumpangan, dikasih pakaian. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, Pak, ada 11 juta orang Islam lari dari negara-negara Islam di Jazirah Arab, pergi kemari, dan mereka dikasih makan, dikasih tumpangan, dikasih minum, dikasih pakaian, yang sakit diobatin, bahkan anak-anaknya disekolahkan dengan layak, Pak. Dan itu adalah ajaran Kristus, dan itulah sebabnya Eropa hari ini diberkati dengan luar biasa, karena mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Alkitab. Nah, untuk Bapak Dhani, terima kasih buat komplimennya, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan saya mengundang Pak Dhani untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan majikan Anda, dan sebagai juru selamat Anda. Ini terakhir, Pak. Sebentar Pak, satu kalimat. Pengajaran Tuhan Yesus untuk percaya kepada Yesus, mau Anda orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, Buddha, orang Cina, orang apapun budaya dan agama Anda tidak perlu merubah agama Anda. Yang perlu adalah Anda mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, artinya juru selamat, sebagai juru selamat. Yesus yang menebus hidup kita. Dan kita melakukan ajaran Yesus, mengasihi, mengampuni, memberkati, maka engkau diselamatkan. Itu, Pak. Silakan, Pak. Jadi ini terakhir, kalimat saya Ya. terakhir. Saya mendukung ya dengan apa yang Pak Paul Zhang sampaikan. Saya dukung sekali. Dan saya menghormati dan menghargai, sangat menghargai. Nah, cuma satu yang saya garis bawahi, yaitu tadi kan saya bicara kejujuran. Dari zaman sebelum turunnya para nabi itu selalu yang dinilai adalah kejujuran, Pak. Coba Bapak baca sejarah. Yang dinilai oleh Allah ataupun menurut Anda itu Tuhan Yesus, itu yang dinilai itu kejujuran sebelum ada datangnya nabi. Jadi penilaian kepada manusia itu dititik beratkan kepada kejujurannya. Itu aja, Pak. Terima kasih atas layanan Bapak di dialog ini ya, Pak. Ya, saya tunggu. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat malam. Luar biasa. Oke, karena kita waktu